Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Caimin, Ketua Umum PKB, saat dalam sebuah acara dihadiri para tokoh-tokoh PKB termasuk Kiai Haji Said Aqil Sirot, memberikan sebuah sentilan yang dahsyat terhadap PBNU. NU sekarang sudah lupa lingkungannya. Bagaimana lingkungan NU adalah pesantren-pesantren. Mereka kultural NU malah ditinggalkan, bahkan banyak sekali ketua-ketua PCNU yang mengadakan konferensi cap tidak di SK-kan, bahkan suruh konferensi cap ulang karena pribadinya tersentil, mereka anti Habib dan lain sebagainya. Inilah wujud sentilan dahsyat Caimin Ketua Umum PKB bahwa PBNU sudah lupa akan lingkungannya. Kita simak videonya sekali lagi lah. Mohon maaf NKRI Kalimat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus terus berbenah sehingga pemerintah dan kita benar-benar bisa membaca klaster-klaster perubahan dan perkembangan yang dibutuhkan pesantren. Kita pernah mencoba memodernisir dengan sekolah unggulan, bukan hanya pesantren, semua level pendidikan nasional kita mencoba melakukan terobosan dengan membuat berbagai macam keunggulan itu. Tapi kita belum melakukan evaluasi terhadap itu. Kita juga pernah melakukan apa yang disebut sebagai adaptasi competitiveness, kemampuan kompetisi pesantren dengan nilai-nilai yang kuat, habit, kebiasaan. Ternyata kesimpulannya pesantren itu mandiri, iya. Pesantren itu memiliki daya tahan, iya. Tetapi harus diakui pesantren tidak memiliki daya kompetisi yang unggul di dalam seluruh sendi-sendi melahirkan generasi. Competitiveness ini, kemandirian kita harus lanjutkan dengan daya tahan untuk kompetitif. Jadi yang disebut kemandirian itu kita miliki, tetapi di sisi yang lain memiliki kerentanan yang dahsyat. Sehingga kata fakru ayyakuna kufron pada konteks kemandirian dan daya tahan itu belum sepenuhnya kita definisikan secara teknokratis, secara implementasi di dalam peran pemerintah kayak apa, peran kiai dan ulama kayak apa, pesantren kayak apa, dunia industri kayak apa. Insya Allah pasca konferensi internasional ini kita bisa membaca peta pesantren, mana potensi industri yang bisa kita konekkan, mana potensi keilmuan yang bisa kita tumbuhkan, mana potensi keunggulan yang bisa kita sinergikan. Disitulah pentingnya keadaan ini betul-betul kita antisipasi dengan baik. Di sisi yang lain hanya ada satu kata, percepatan. Ini kita harus betul-betul secepat-cepatnya kalau bisa. Kalau bahasa Jawa Timur, selak perang. Kalau nggak cepat maka kita akan ketinggalan. Mumpung Indonesia memiliki kesempatan yang luar biasa dibanding negara manapun dari segi geografis, dari segi berbagai keadaan, termasuk harapan yang diberikan kepada kita semua keluarga besar pesantren di Indonesia untuk menjadi solusi keislaman, keindonesiaan, nilai-nilai yang relevan dengan tantangan zaman. Pak Saifullah Maksum berkunjung ke sekolah SMK gimana? Industri di Bekasi. Apa yang menjadi kesimpulan Pak Saifullah Maksum? Ini sekolah sekuler banget, nggak ada urusannya sama nilai. Begitu sampai sana yang terjadi, ini sekolah lebih islami dari sekolah-sekolah manapun. Padahal ini sekuler, full sekuler. Ini sekolah lebih NU dari NU. Karena pro lingkungan, NU sudah agak lupa dengan lingkungan.
Ini jangan terlalu serius ini, bahaya ini. Ini disiplinnya an-nadhafatu minal iman, bukan hanya tulisan tapi praktek. Belum lagi daya kompetisi dan lain-lain. Nah, itulah keadaan-keadaan yang harus kita antisipasi, dan PKB insya Allah siap memfasilitasi semua level untuk menjadi kemajuan dan kemajuan. Pemerintah dan pesantren, industri dan pesantren, pesantren, industri dan pemerintah nasional maupun global. Pak Hanif Dakhiri, Bu Ida Fauzia telah mencoba dengan membuat balai latihan kerja komunitas di pesantren. Setelah kita lihat, kok sebagian sudah menjadi kotaan. Nggak usah diterjemahkan kotaan itu apa, nanti bahaya dengar orang lain. Dengar-dengar beberapa info sudah mau jadi dapur MBG. Nah, terakhir saya mau mengajak jujur. Berapa jumlah santri kita? Berapa yang jadi kiai? Berapa yang mandiri? Biar berapa yang bisa memiliki daya tahan dan bertempur dengan kekuatan lain? Berapa yang benar-benar manfaat maslahat bagi kemajuan umat bangsa dan negara? Kita harus jujur, kita persentase. Berapa jumlah pesantren kita? 39.000 pesantren. Berapa pesantren kita yang ini kadang-kadang karena Menteri Agama bukan di bawah koordinasi saya, tapi karena sama-sama NU-nya ya sudah kita. Dari 39.000 pesantren berapa yang sudah? 39.000 pesantren ditambah pesantren-pesantren palsu yang tiap hari memunculkan berita-berita negatif busuk sehingga merusak citra pesantren. Saya bilang sama Kiai Abdul Salam, saya gergetin Gus, sebentar lagi saya akan razia pesantren-pesantren. Karena pesantren yang busuk-busuk itu merusak nama baik pesantren-pesantren yang mulia dan unggul. Ada 3 dosa besar yang harus diantisipasi tidak terjadi di pesantren. Dosa pertama, bullying. Bullying tahu nggak bullying? Bahasa Arabnya apa bullying? Bullying itu saling menghajar antar sesama santri. Yang kedua, dosa besar kekerasan seksual.